Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dan saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita sangat-sangat mengagungkan namanya yang luar biasa. Jika hari-hari yang kemarin kita sibuk dengan kehidupan kita, dengan segala keperluan, kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, mari sempatkan waktu beberapa saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari jamah kami, biar kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membahas khusus tentang satu topik yang saya bagikan bagi kita semua, yaitu integritas. Integritas. Pengertian daripada integritas itu sendiri saudara merujuk pada satu mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan keutuhan dan kesatuan sehingga memiliki potensi yang besar dan kemampuan yang besar untuk memancarkan kewibawaan serta nilai kejujuran. Jadi integritas ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita sebagai orang percaya. Di dalamnya integritas itu merupakan satu keutuhan antara moral dan juga etika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen juga tidak mungkin tidak punya etika. Orang Kristen itu punya etika, saudara. Maka di dalam kekristenan kita harus tahu betul bagaimana hidup menjadi berkat bagi sesama, bagaimana menerapkan yang namanya integritas di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain, tapi kita jadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara sederhana integritas itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan atau tindakan kita itu merupakan satu hal yang sama atau satu kesatuan. Berarti di mana ketika saya berpikir, ketika saya bicara, ketika saya melakukan sesuatu, itu semua sesuai dengan apa yang sudah saya rancangkan. Apa yang saya pikir sama dengan yang saya katakan, dan yang saya katakan dan yang saya pikir itu akan saya laksanakan. Itu yang namanya integritas, saudara. Nah, mari kita belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita pentingnya nilai integritas di dalam kehidupan orang Kristen. Satu tokoh yang luar biasa menjadi sumber pembelajaran kita, menjadi sumber keteladanan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara bisa perhatikan ketika Alkitab memberi kesaksian yang luar biasa di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dikatakan firman Tuhan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Yesus Kristus menunjukkan nilai integritas yang luar biasa. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia itu Allah yang hidup, saudara. Ketika dia diberikan hukuman, dia disalibkan, saudara. Kalau menurut jika dia bisa pakai kuasanya, saudara, dia bisa saja turun dari kayu salib, saudara. Tapi Yesus memberikan nilai integritas yang luar biasa, di mana ada nilai ketaatan di dalamnya, sehingga ia tidak menggunakan segala hal yang membuat dia mampu untuk melakukan sesuatu bagi manusia, tetapi yang dia lakukan adalah taat kepada Allah, sehingga saat ini kita bisa menikmati keselamatan yang luar biasa. Saudara dan saya bisa dipanggil dari kegelapan datang hidup di dalam terang Allah yang ajaib berkat integritas yang dilakukan oleh Yesus, yaitu sebuah ketaatan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Yesus menjadi poros, Yesus menjadi sumber di mana kita belajar mengenai integritas. Nah, di sini saudara, keuntuhan antara etika, antara moral dan iman kita itu menunjukkan siapa kita di hadapan orang lain, saudara. Menunjukkan bagaimana perilaku kita itu bisa dilihat oleh orang lain dan orang mengakui bahwa benar Yesus hidup di dalam kehidupan saya. Benar bahwa saya ini melayani Tuhan, benar bahwa saya ini seorang anak Tuhan, saya ini seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari hal ini saudara, kita akan belajar bagaimana integritas seorang Kristen adalah kesepadanan antara kita dengan Kristus, punya persamaan hidup dengan Kristus, punya hidup serupa dengan Kristus, meneladani setiap hal, setiap karakter yang Tuhan lakukan dalam kehidupan, dalam dirinya. Itu yang perlu kita contoh, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa
kata Alkitab tentang integritas, kita akan belajar dari beberapa tokoh yang akan saya bagikan bagi kita hari ini, saudara. Ada beberapa tokoh, kita akan belajar dari mereka apa itu integritas dan kenapa integritas itu perlu kita miliki sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen, sebagai pemuda Kristen, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak. Dan intinya di mana kita, status kita sebagai orang Kristen, kita perlu ini, saudara. Kita lihat tokoh yang pertama, yaitu Yusuf, saudara. Nah, Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 itu diceritakan, dikatakan oleh Alkitab, disaksikan oleh Alkitab bahwa bagaimana Yusuf bisa hidup berintegritas di tengah-tengah godaan yang luar biasa yang dia alami di dalam kehidupannya, terutama saat ia tinggal di rumah Potifar, saudara. Dari Yusuf ini kita belajar satu nilai dari integritas, yaitu kejujuran. Dari Yusuf kita belajar bagaimana nilai integritas itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dan integritas itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya jujur. Kejujuran itu penting bagi orang Kristen. Kita lihat bagaimana Yusuf, dia menggunakan integritas yang luar biasa. Dia mempunyai integritas yang luar biasa, di mana dia menerapkan kejujuran yang luar biasa. Ketika dia dipercayakan untuk melayani, untuk mengurusi seluruh isi rumah dari para Potifar, tidak kecuali istri dari Potifar itu yang tidak dia diurusi, saudara, tapi seluruh hal di dalam rumah itu, di seluruh isi rumah itu, saudara, itu merupakan sudah diberikan kepada Yusuf untuk dia kelola, saudara. Dan majikannya sangat percaya dengan dia. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Nah, Yusuf sebagai orang muda ini, saudara, dia menggunakan kepercayaan yang ada dari Tuhan itu dengan sebaik mungkin, dengan menerapkan nilai kejujuran di dalam hidupnya. Sehingga ketika setiap hari Tante Potifar ini main rayu Yusuf untuk tidur dengan dia, main goda Yusuf. Nah, ini bukan tante-tante sembarang, saudara. Ini Tante Potifar ini kan ya namanya orang kaya, dia pun glowing itu beda, saudara. Beda dengan tante-tante yang seperti saya begini, bukan glowing, saudara. Model-model ke saya ini bukan sonde level dengan Tante Potifar. Tante Potifar itu mungkin dia kinclong, glowing dan seterusnya, perawatan dan seterusnya. Jadi dia pun cantik tuh jangan ditanya, dia pun body tuh jangan ditanya lagi, saudara. Nah, dengan godaan yang begini besar, dengan dia punya body, dengan Tante pun kinclong dan Tante pun glowing begini, saudara, tapi Yusuf mampu mempertahankan keadaannya sebagai anak Tuhan, dan dia katakan tidak. Jadi setiap hari demi hari, Tante Potifar mulai dengan membujuk dia, rayu dia, iming-imingi dia. Sebagai anak muda, dia berusaha untuk bisa mempertahankan kebenaran di dalam hidupnya. Sehingga terakhir, saudara, apa yang terjadi ketika tante ini sudah mulai nekat. Dia nekat dan dia mulai dia yang mulai agresif duluan dengan si Yusuf. Dia tidak hanya berhenti di waktu saya dia menolak saja, dia bilang tidak tanda, tapi yang dia lakukan adalah lari, saudara. Dia lari sehingga dia tidak melakukan dosa, yaitu dosa persinahan dengan Tante Potifar ini, saudara. Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa kejujuran itu sangat penting. Yusuf tahu bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya lewat Potifar di dalam dia mengurusi isi rumah itu tuh merupakan satu kepercayaan yang besar, dan dia sebagai wujud terima kasihnya kepada Tuhan, dia mau melakukan kejujuran dalam hidupnya, sehingga sekalipun di dalam godaan yang besar seperti itu, di dalam godaan yang sulit seperti itu, dia mampu mengatakan tidak. Nah, model sama kayak sekarang, saudara, anak-anak muda sekarang, kalau model yang kayak begini, model kayak Yusuf, kalau kotong sudah betul-betul cinta dengan Tuhan, sudah betul-betul mengharapkan Tuhan, bahkan tidak betul-betul punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita bisa saja jatuh di dalam dosa persinahan. Nah, sekarang modelnya sama kayak kucing dengan ikan, saudara. Kucing kalau dapat lihat ikan, soalnya mungkin kucing bilang I don't like fish,
tidak mungkin. Atau I don't like I don't like fish, I like bread, I like rice, tidak mungkin. Dia akan bilang, oh ini ada ikan, I'm very like it, dia langsung makan, saudara. Seandainya saudara Yusuf memiliki jiwa yang rakus dan dia tidak mau untuk peduli dengan kebenaran, pasti dia sudah melakukan persinahan. Nah, dari anak-anak muda sekarang, jika saat ini kita belum bisa hidup dalam kejujuran, kita masih menggunakan kepercayaan yang ada dalam kehidupan kita dari orang tua percaya kita ke sekolah, kita pergi kuliah, terus dia berdoa untuk kita, dia cari uang kasih sekolah kita, tapi kita salah gunakan kepercayaan dari orang tua dengan berlaku tidak jujur. Izin bilang mau pergi kuliah, ternyata ada pacaran. Izin bilang mau pergi kerja tugas, ternyata dia kerja tugas khusus dengan dia punya nyong atau dia punya nona. Izin bilang mau pi ibadah, tapi bukan pi ibadah, dia pi pesta. Nah, ini namanya tidak jujur, saudara. Kalau bilang mau pi mana, kasih tahu pulang jam berapa. Karena sekarang kejahatan sudah terlalu banyak. Anak-anak nona, ingat jangan tipu-tipu. Anak-anak nyong jangan tipu-tipu. Karena sekarang kalau Anda tidak hati-hati, kita bisa saja segala kejahatan itu bisa kita alami, saudara. Tanpa perlindungan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Nah, mari saya ajar kita semua untuk kita hidup dalam kejujuran. Jujur di dalam diri kita sendiri, jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap sesama, dan kita jujur juga kita selalu melihat apa yang baik dan benar yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri artinya apa? Menerima keadaan diri apa adanya. Saya terlahir dari keluarga sederhana kah atau dari manakah? Jujur, terima diri apa adanya. Jangan saat orang tua sudah susah, orang tua sudah berusaha sebaik mungkin untuk kita bisa mendapat pelayanan, kita dapat pendidikan yang layak, terus kita berlagak seperti seorang anak-anak bos yang maunya ini, maunya itu, tipu sana, tipu sini, bilang tidak ada fotokopi pun dia bilang ada fotokopi, tidak guru tidak bilang nih harus beli HP baru pun dia kasih tahu orang tua karena temannya punya HP yang lebih baru, dia mau juga, terus dia kasih tahu bilang ini harus dari kampus atau dari sekolah, bilang harus begini dan seterusnya. Kalau sampai sekarang ada anak-anak muda yang sampai sekarang masih melakukan hal demikian, bertobat, karena kita harus jujur apa adanya saja. Toh kalau kita hidup sederhana pun, yang penting ketong sendiri bikin susah orang, itu sudah cukup, saudara. Yang penting Yesus ada di dalam hati, itu cukup, saudara. Dan plus dari itu adalah kalau hidup sederhana jangan malas lagi, tapi hidup sederhana harus disertai dengan takut Tuhan dan bekerja. Karena tidak ada orang berdoa terus berkat turun dari langit. Tidak ada orang hanya berdoa terus langsung pintar, saudara. Ketika kita berdoa, kita belajar, kita pintar. Ketika kita berdoa, kita bekerja, maka berkat itu akan datang, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda saat ini mari belajar untuk jujur dengan diri sendiri, menerima keadaan diri apa adanya, jujur dengan sesama, jujur dengan orang tua, bahkan jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar lagi dari tokoh yang kedua, yaitu Daniel. Bagaimana integritas, arti integritas di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama tadi, integritas itu berarti kejujuran. Yang kedua, integritas itu adalah komitmen. Kita perhatikan, kita baca di Daniel, kitab Daniel pasal yang pertama. Baik, saudara. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, yang selanjutnya, saudara, kita perhatikan lagi, kita baca lagi di Daniel pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayat 11. Ayat 5 dari Daniel 6 mengatakan demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yang kedua dari pengertian dari integritas itu adalah sebuah komitmen. Apa yang dilakukan Daniel, saudara? Yang pertama dari pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita tahu santapan raja itu makanan-makanan raja, menu-menu yang raja punya itu kan yang enak. Model-model ke sekarang saja, kalau orang-orang yang berkelas itu kan mampu makanan bukan sama kayak kita, kok daun pepaya, daun ubi dan seterusnya. Mereka pun makanan tuh makanan yang high class ya, seperti memang ayam kah atau apalah yang makanan-makanan mewah lah, ada lobster nah, ada ini nah, ada itu dan seterusnya. Mereka punya makanan itu, dan sebagai manusia itu kadang kita tergiur untuk yang namanya kemewahan. Siapa yang tidak mau duduk makan sama-sama dengan raja? Siapa yang tidak mau makanannya raja? Semua orang mau. Kalau seandainya sekarang misalnya Bapak Wali Kota ajak kita makan, kita bangga setengah mati. Ataupun mungkin bukan hanya ke Bapak Wali Kota, atasan kita saja ajak kita makan, kita bangganya luar biasa. Loh, ini zamannya Daniel, dia makan makanannya santapan raja, tapi dia tidak mau, saudara. Kenapa? Kita perhatikan di sini bahwa Daniel ini adalah orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa kafir, saudara. Raja itu tidak menyembah Allah Israel. Raja itu raja orang yang berdosa di hadapan Tuhan, penuh dengan kejahatan di hadapan Tuhan. Maka makanan yang ada di depan santapan raja pun pasti makanan yang tidak halal, saudara, ataupun memang makanan itu disertai dengan penyembahan ataupun disertai dengan yang namanya, kalau raja yang bikin ini kan ada pestanya, ada minum-minum mabuknya, ada itu nah, ada desa dan sebagainya, saudara. Dan Daniel sangat mau untuk dia punya komitmen bahwa dia tidak boleh ikut ambil bagian di dalam keadaan seperti ini. Maka yang dia lakukan adalah dia berkomitmen untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kalau sekarang, model ke sekarang, saudara, ketemu baru pi pesta saja, tuan pesta ini datang dan undang langsung kita untuk ke sana. Di sana lagi dia ajak kita untuk dapat tempat di meja khusus saja, kita bangga setengah mati. Terus begitu lagi dikasih kepercayaan, misalnya, ini karena bapak di meja khusus begini, atau mama di meja khusus, atau tante di meja khusus, sudah sebentar tante yang pimpin Polinese, atau tante yang begini, tante yang begitu, aman, gampang dan seterusnya. Dan dari satu godaan seperti ini akan menimbulkan dosa-dosa yang lain, sehingga kalau Daniel dia tidak menolak itu, sudah pasti sebagai manusia yang lemah dia pasti jatuh, sehingga dia komitmen, apapun yang terjadi saya tidak mau makan makanan dari santapan raja. Dan apa yang Tuhan buat? Ternyata dia lebih berhikmat, dia lebih pintar, dia lebih badannya lebih bagus daripada orang-orang yang makan dari santapan raja. Ini beda. Makanya beda orang yang komitmennya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, yang hidup menikmati berkat Tuhan, itu beda dengan orang yang tidak tahu bersyukur. Daniel ini dia minta bahwa, tunggu saya bacakan dulu untuk kita di ayat yang ke ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Nah, terus ayat yang selanjutnya saya lihat di sini. Sabar, saudara. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
Makanya Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Raja Kores. Dia bayangkan saudara, dengan kesederhanaan dia berkomitmen, biar kalau misalnya memang makanan raja itu nikmat, makanan raja itu enak, tapi kalau hasilnya tidak halal, hasilnya tidak memuliakan Tuhan, disertai dengan minum mabuk, pesta pora, dan persinahan dan seterusnya, saya tidak mau. Saya mau yang sederhana, yang penting halal, yang penting berkenan kepada Tuhan dan tidak dibarengi dengan dosa kejahatan, minum mabuk, free sex, dan lain-lain. Saudara, ini yang membuat Daniel diberkati Tuhan. Bahkan mereka lebih cerdas dan perawakan mereka tidak didapati, kebijaksanaan mereka melebihi semua ahli-ahli jampi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti ini sangat penting, komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, komitmen untuk hidup apa adanya dengan berkat Tuhan, itu lebih penting daripada ikut ambil bagian di dalam kenikmatan dunia. Kalau di Daniel, dia hanya makan sayur, dia membandingkan, dia berkomitmen untuk tidak mau makan santapan raja, dia apa adanya saudara, tapi Tuhan berkati dia. Bagaimana dengan kita? Nah, yang saya maksudkan di sini saudara, bahwa kalau kita mendapat berkat, kita menikmati berkat dari hasil kerja keras kita, dari hasil pekerjaan kita, itu hal yang bagus saudara. Tapi kalau kita makan dari hasil tipu, kita makan dari hasil pencuri, kita makan dari hasil fitnah orang, kita makan dari hasil korupsi, kita makan dari hal-hal yang sekalipun makanan itu enak, sekalipun makanan itu bergizi dan seterusnya saudara, itu tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Maka dari sini saya ajak kita semua untuk berkomitmen untuk tidak mau mengambil bagian di dalam dosa, berkomitmen untuk tidak mau mengambil bagian dalam tindak kejahatan. Nah, yang berikut saudara dari Daniel selain berkomitmen untuk tidak mau makan santapan raja, yang kedua adalah Daniel tidak mau untuk sembah berhala. Bayangkan di pasal yang ke-6 saudara, di Daniel pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa mereka bersepakat untuk mengadakan mengeluarkan surat. Mereka kasih tahu raja untuk mengeluarkan surat, di mana di ayat 9 dikatakan, ada di pasal 6, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Larangan yang bagaimana saudara? Larangan mana ya? Suatu larangan untuk barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dari dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya larangan ini dalam 30 hari, dalam 1 bulan itu apapun yang mereka lakukan, mereka harus datangnya kepada raja. Jadi mereka seolah-olah mentuhankan ini raja jadi Tuhan bagi mereka begitu. Tapi Daniel dia berketetapan bahwa beta sudah mau sembah berhala, dan dia sudah mau juga jadikan ini raja sebagai dia pemberhala. Masa manusia sembah manusia? Dia tidak mau saudara, karena dia sudah percaya Allahnya yang hidup, yang tadi buat sesuatu yang besar dalam hidupnya, yaitu mampu untuk membuat dia lebih bijaksana, lebih berhikmat tanpa dia harus makan santapan raja. Allah yang sama juga itu, yang dia sembah itu akan terus bekerja dan melakukan hal besar bagi dia. Jadi dalam surat larangan itu kalau ada yang langgar, maka dia pasti dimasukkan dalam lubang singa. Daniel tidak takut akan hal ini saudara, karena berdasarkan pengalaman dengan Tuhan, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Sehingga perintah itu dilanggar, surat itu dilanggar oleh Daniel. Bahkan lebih lagi Daniel menunjukkan ketaatannya di hadapan Tuhan, menunjukkan komitmennya di hadapan Tuhan di ayat yang 11, bahwa dia naik ke tingkat
kamarnya di tempat yang area yang terbuka menghadap di Yerusalem, dan di situ 3 kali dalam sehari ia berdoa kepada Allah. Nah, dari dalam kegiatannya seperti ini, kegiatan ini saudara, dari tindakan Daniel seperti ini, Tuhan menyelamatkan dia. Kalau kita baca seterusnya dari situ saudara, walaupun orang-orang ini berusaha menjatuhkan dia karena mereka iri dengan dia dan seterusnya, tapi di akhir dari situ Tuhan menyelamatkan Daniel dan dia terlepas dari cengkeraman singa. Bahkan orang-orang yang fitnah dia, orang-orang yang berusaha untuk mencelakai dia, justru mereka lah yang menjadi ganti Daniel di dalam gua singa, dan mereka lah yang habis dimakan oleh singa. Nah ini, jadi kalau kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, sekalipun banyak orang akan berusaha menjatuhkan kita, sekalipun banyak orang usaha untuk fitnah kita, sekalipun banyak orang berusaha untuk menjelek-jelekan kita, walaupun setiap hari orang merendahkan kita, setiap hari orang hanya urus untuk mencari-cari kesalahan kita sekalipun saudara, tapi kalau kita tetap dalam kebenaran, pasti ada pembelaan Tuhan. Sebagaimana Daniel, komitmen dia untuk hidup dalam kebenaran menghasilkan mujizat di mana Tuhan menyelamatkan dia dari gua singa. Tidak hanya demikian saudara, tapi dari sini dia membuktikan kepada orang-orang tersebut bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup. Dari komitmen kita untuk melakukan kebenaran, untuk hidup dalam integritas saudara, orang lain akan melihat bahwa memang orang Kristen orang Kristen punya Allah itu hidup. Yesus Kristus itu betul-betul hidup di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk berkomitmen hidup dalam kebenaran. Itu hal yang kedua. Dari Daniel kita belajar tentang integritas. Dalam arti integritas itu adalah sebuah komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Selanjutnya saudara, dari tokoh yang ketiga, kita belajar dari Maria Ibu Yesus saudara. Maria Ibu Yesus kita belajar tentang integritas. Integritas yang terakhir saudara bermakna sebuah tanggung jawab. Integritas artinya tanggung jawab. Di sini dikatakan firman Tuhan di Lukas 1 ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Saya tidak bahas tentang masa-masa Natal saudara, tapi mari kita perhatikan bagaimana kehidupan dari Maria, ibu dari Tuhan Yesus ini saudara. Dari dia kita belajar yang namanya tanggung jawab. Maria ini kaget, Maria ini sempat, ini ke mana nih? Ada kabar yang datang kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan dinamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, dia kaget karena apa? Dia bilang, bagaimana bisa, karena saya ini masih perawan. Nah, tapi dari situ Maria tahu bahwa ini adalah tugas yang Tuhan kasih. Terlepas dari keadaannya sebagai manusia, sebagai seorang wanita, bahwa dia belum pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, tiba-tiba ada mendapat kabar bahwa ada janin di dalam perutnya, di mana dari perutnya akan lahir seorang Mesias yang akan menyelamatkan seluruh isi dunia saudara. Dia tahu bahwa anak itu yang ada di dalam perutnya bukan anak biasa, tapi itu tugas yang Tuhan kasih kepadanya. Jadi dari sini Maria, dia bertindak bukan lagi seorang wanita yang lemah saudara, tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang harus bertanggung jawab di hadapan tuannya. Makanya dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas penting yang dilakukan oleh Maria sebagai seorang hamba Tuhan dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga ia disebut sebagai wanita yang berintegritas, hamba Tuhan yang berintegritas, adalah melahirkan bayi Yesus. Dan ini tidak gampang. Ini sangat tidak gampang. Sebagai seorang wanita yang hidup di zaman itu saudara, dengan ketatnya aturan saudara, di mana ia harus rela tanggung malu, dia harus rela untuk
mendengar atau mendengar cibiran, gosip orang mengomel, orang omong dia apa yang tidak baik, saudara. Semuanya dia harus tampung, bahkan lebih dari itu dia harus siap-siap untuk dilempar dengan batu sampai mati sesuai dengan hukum Taurat, saudara. Kalau ketahuan berzina, karena dia belum pernah melakukan ini, dia masih gadis, saudara, dan ini resiko yang seharusnya dia ambil, saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab, dia jalani itu dengan baik, saudara. Dia jalani itu dengan baik. Hal penting dari tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Maria itu adalah yang pertama, bahwa Maria itu sadar bahwa ia hamba Tuhan, dan hamba itu tidak berkuasa atau akan apapun kepada tuannya, tapi dia harus tunduk pada perintah Tuhan. Dia harus tunduk karena sebagai seorang hamba dia sadar bahwa saya ini bukan seorang perempuan biasa, tapi saya ini seorang hamba yang harus tunduk. Yang kedua, dari kita belajar bahwa Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu satu ketaatan bahwa bisa sonde bisa, mau tidak mau saya harus taat. Maka dari sini, saudara, tanggung jawab itu adalah di dalamnya ada satu ketaatan untuk melaksanakan sebuah tugas. Apapun resikonya, dia harus siap. Apapun yang terjadi, dia harus maju. Apapun yang terjadi, satu kepercayaan yang dia akan pegang adalah dia pasti akan melewati itu dengan baik. Itu yang namanya tanggung jawab, saudara. Jadi apapun yang terjadi, resikonya mau berat, mau ringan, mau baik atau tidak baik pun, dia harus jalani. Itu yang namanya tanggung jawab. Nah, dari sini kita belajar bahwa dari tanggung jawab dari Maria ini, dia bertanggung jawab, ada nilai yang bisa dihasilkan dari sikap Maria, yaitu satu ketaatan di hadapan Tuhan dan tunduk pada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau untuk terus tunduk di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita mau untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan atau tidak? Ataukah kita mau untuk Tuhan ikut maunya kita? Ataukah kita paksa Tuhan, kalau sonde mau ikut beta Tuhan, biar beson mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan son jawab bepung doa, nah biar beson pi gereja. Tuhan kalau sonde kasih ini dan itu Tuhan, nah sudah biar saya sudah. Tuhan panggil orang lain saja, panggil beta. Tuhan ini utus orang lain saja, utus beta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang kita salah menempatkan diri. Kita tempatkan diri kita lebih banyak, kita mengutamakan kepentingan kita daripada memuliakan Tuhan. Dari sini kita belajar, mari saya ajak kita semua untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang akan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Seorang suami dia harus tunduk kepada Tuhan. Seorang istri dia harus tunduk kepada Tuhan. Anak-anak harus tunduk kepada Tuhan. Hamba Tuhan harus tunduk kepada Tuhan. Bukan tunduk kepada orang ini di dalam oknum tertentu di dalam gereja, karena mungkin dia sumbang banyak, ataupun karena itu tanah, dia pun tanah atau apapun, jadi kita takut dengan dia, kita tunduk kepada dia, kita lebih hargai dia. Jadi kalau ada jam pelayanan tapi bapak tuh telepon atau ibu telepon bilang harus ke sini, dia tinggal pelayanan dia ke sana, saudara, tidak. Kita lebih harus tunduk kepada Tuhan dibandingkan tunduk kepada manusia yang nantinya juga kita akan ketemu menjadi abu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Kita dipercayakan Tuhan untuk hidup, itu anugerah, saudara. Bahkan saat ini saya dan saudara mengalami, menikmati keselamatan daripada Tuhan, itu anugerah. Kita tidak perlu capek-capek mengorbankan diri kita, dan kita tidak pernah bayarkan seberapa baik pun kita, perbuatan baik kita pun di dunia ini tidak akan bisa menyamai kasih Tuhan. Oleh karena itu jangan bangga dan jangan pakai kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih, kebebasan yang Tuhan kasih ini untuk kesempatan di dalam dosa, untuk kesempatan untuk main-main dengan Tuhan, tapi selalu biasakan diri untuk tunduk di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara bisa tunduk pada Tuhan? Bagaimana kita bisa berintegritas, saudara? Caranya bagaimana sehingga kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang berintegritas, yang di dalamnya kita menerapkan
nilai kejujuran, kita menerapkan nilai komitmen yang teguh untuk melakukan kebenaran Tuhan, dan kita menerapkan yang namanya tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Yang pertama, kita harus dekat, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, karena tak ada hal yang lebih luar biasa, lebih bisa mengubah hidup kita selain relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu mengubah hidup kita. Sebagaimana saya sebagai manusia, ketika saya bergaul dengan seorang teman saya, dulunya saya jahat, terus saya dengan dia, saya akrab dengan dia, dan akhirnya saya berubah, saudara, saya ikut kebiasaan-kebiasaan dia. Bagaimana itu kita bisa bisa dekat dengan Tuhan? Itu tergantung dari relasi kita. Kita bisa hidup berintegritas kalau kita punya relasi dengan Tuhan itu baik. Kita punya relasi dengan Tuhan itu intim, saudara. Tidak hanya sekadar dekat, tapi sangat dekat, saudara. Melekat di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan butuh dari kita sebagai orang Kristen. Makanya kalau sampai sekarang kita masih sekadar datang gereja, ya dekat-dekat saja. Yang penting absen di gereja, dan Bapak Gembala atau Mama Gembala lihat kita muka, ya itu sudah selesai. Yang penting saya melayani ya sekadarnya saja. Jadi mau datang terlambat di ibadah pun terserah, kadang melalui telepon, so ada orang kok, dan seterusnya. Itu orang-orang yang memang tidak berintegritas karena tidak menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Tapi dari sini mari kita belajar untuk berintegritas, saudara. Caranya adalah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Intim, saudara, bukan sekadar dekat, tapi dekat sekali. Itu yang membuat kita bisa hidup di dalam integritas. Hubungan itu bisa kita bangun lewat doa. Doa itu penting. Orang Kristen tidak berdoa itu seperti mayat hidup yang lagi jalan-jalan. Jadi orang Kristen itu harus berdoa. Tidak bisa berdoa, tidak bisa meninggalkan kehidupan doa, saudara. Dan satu hari tidak berdoa itu rasanya, saudara, itu sama seperti satu hari tidak minum air, tidak makan, saudara. Kita harus berdoa. Baca Alkitab, saudara. Jangan tiap hari hanya nonton YouTube, atau tiap hari ya kalau nonton YouTube, nonton siaran rohani, nonton khotbah, supaya bisa mengerti, ketemu otak yang tukang gosip orang, ketemu otak yang tukang fitnah orang, itu berubah. Kalau nonton siaran-siaran rohani, khotbah-khotbah, ya itu saudara nonton. Tapi kalau nonton sinetron yang omong kosong banyak, saudara, atau nonton hal-hal yang apalagi yang porno dan seterusnya, ini hal yang salah, saudara. Kita harus lebih hidup dalam kehidupan doa. Doa itu penting. Orang tidak berdoa sama seperti orang tidak punya napas. Dia mati baru jalan-jalan, saudara. Matanya melotot, dia jalan bergerak, tidak datang secara fisik, tapi rohaninya mati karena dia tidak pernah berdoa. Berdoa penting, saudara. Baca Alkitab juga penting, saudara. Baca Alkitab ini penting. Baca novel, baca ini, baca itu, dan seterusnya. Tapi baca Alkitab ini penting supaya kita disegarkan, pikiran kita dibimbing oleh Tuhan. Tidak ada buku yang luar biasa yang bisa mengubah kehidupan manusia selain daripada Alkitab. Alkitab ini bukan sekedar buku, saudara, tapi Alkitab adalah firman Allah yang benar, yang tanpa salah sedikit pun. Jadi saudara mau tahu kebenaran yang luar biasa, baca Alkitab. Saudara mau supaya mindset saudara yang salah itu diperbaiki, baca Alkitab. Ketika saudara mau untuk berubah drastis, baca Alkitab. Ketika saudara ingin untuk jiwa saudara merana dan ingin untuk cari tempat untuk curhat, tempat untuk saudara mau berbagi, baca Alkitab. Ketika saudara lagi panas hati, lagi jengkel orang, saudara, kuncinya ada di Alkitab, saudara. Ketika kita baca Alkitab, pikiran kita dibaharui, pikiran kita disegarkan oleh Tuhan, hati kita betul-betul disegarkan oleh Tuhan. Tidak ada hal-hal lain yang orang baca buku dunia, tidak akan ada manfaat tidak akan ada dampak dalam kehidupan. Tapi kalau orang baca Alkitab, orang mampu kembali kepada Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, jiwa kita kembali kepada Tuhan. Jiwa kita disegarkan kembali, diingatkan kembali bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kebaikan terbesar itu sudah Dia kerjakan dalam hidup saya dan saudara, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk itu mari hiduplah berintegritas. Setelah kita, saudara, beribadah itu penting, saudara. Jangan bilang sudah nanti baru beta pi ibadah pas Natal dan Paskah saja. Jadi hitung-hitung pi ibadah 4 kali, pas Natal, Paskah, terus dia mau CD baru dengan mau nikah. Itu berarti pi gereja. Itu sah.
Kalau ada anak-anak baptis 5 kali saya di gereja, ini tidak boleh saudara. Kita wajib untuk ibadah secara bersama-sama di dalam keluarga, di dalam rumah, kita ibadah di gereja, kita ibadah secara kolektif. Untuk apa saudara? Karena kita perlu untuk mendengar kesaksian. Ketika saya punya masalah, ketika saya dalam ibadah, orang lain sharing, dia bersaksi bahwa Tuhan buat saya seperti ini, jadi ke saudara, kita dikuatkan kembali. Oh, dia saja bisa, kenapa saya tidak? Oh, dia punya mengalami, ternyata dia punya beban lebih berat dari saya, tapi dia bisa, kenapa saya tidak? Fungsi ibadah kita berbagi, kita sharing firman Tuhan, kita kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Kalau ibadah sendiri, doa sendiri, saya supaya malas, baca Alkitab sendiri saya supaya malas, ya sudah saudara gabung untuk baca sama-sama, untuk memotivasi kita untuk lebih lagi. Tapi memang ibadah itu penting. Firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena itu penting. Ini kalau misalnya ibadah di gereja, katanya lamanya minta ampun. Pendeta berkhotbah 10 menit, pulang male. Tapi kalau duduk di pesta berjam-jam bisa. Kalau duduk cari kutu sambil bahas orang punya nama, itu dari siang sampai sore, sambung sampai malam pun tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya ke gereja baru 1 jam, baru 1,5 jam, sudah mulai mengomel. Kenapa? Karena dari hati kita nih belum punya kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan. Mulai dari sekarang mari belajar berintegritas, hidup dalam kejujuran, hidup dalam komitmen untuk selalu melakukan kebenaran Tuhan, hidup dalam tanggung jawab. Dan kita bisa meraih itu dengan 3 hal penting saudara. Yang pertama, kita wajib berdoa, harus berdoa. Kita baca Alkitab, kita beribadah kepada Tuhan baik secara individu, di dalam keluarga maupun secara kolektif di gereja, persekutuan doa, dan di mana saja saudara bisa berbagi kesaksian, berbagi firman Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga orang lain pun dimenangkan, orang lain punya dibawa datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari sekarang mari kita yang masih suka tipu-tipu orang belajar berintegritas, tanamkan nilai kejujuran dalam diri. Kita yang masih suka untuk bernegosiasi dengan kejahatan, tidak mau untuk hidup dalam kebenaran secara utuh saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita yang sampai saat ini belum bisa bertanggung jawab, tidak taat kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, mulai dari sekarang mari belajar taat di hadapan Tuhan. Kadang taat itu menyakitkan, kadang tunduk itu mengecewakan, tapi kalau kita sabar menanti, kita sabar mengikuti prosesnya Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi seorang pemenang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami percaya Bapa bahwa integritas kehidupan kami sebagai orang Kristen, adanya kesepadanan, adanya karakter yang sesuai dengan teladan Kristus. Untuk itu Bapa, sampai saat ini ketika kami tidak jujur, Tuhan ubah kami yang masih tipu-tipu, Tuhan ubah kami yang sampai saat ini masih kompromi dengan kejahatan, dengan dosa, Tuhan ampuni kami yang sampai saat ini tidak hidup bertanggung jawab, tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Kami berdoa Tuhan ampuni kami dan memberkati, menolong kami semua, jagalah, lindungi kehidupan kami, jaga langkah kami Tuhan Yesus, sehingga setiap saat Tuhan kami tetap mengikuti kebenaran-Mu Bapa, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Tuhan bimbing kami ya Bapa untuk hidup dalam doa, di dalam pembacaan Alkitab, di dalam ibadah kami setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang mendengar pada saat ini, dan biarlah kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikian hari ini, semoga saudara tetap berada di dalam jalurnya Kristus, tetap berintegritas, tetap jujur, bertanggung jawab, dan komitmen untuk selalu hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.